Selamat ketemu bersama dengan saya di podcast saya yang kedua. Pada kali ini saya akan bahas tentang hal yang sudah lama banget ditunggu sama netizen. Mereka pengen saya membahas ini dan nampaknya ini waktunya yang tepat karena putusan sudah ada. Yaitu tentang Johnny Depp versus Amber Heard, kasus dari dua orang selebritis Hollywood ya yang berseteru di pengadilan, mantan suami istri ya, dan akhirnya diputus oleh pengadilan bahwa Johnny Depp harus bayar Amber Heard 2 juta dolar dan Amber Heard harus bayar Johnny Depp 10 juta 350 ribu dolar. Tadinya Johnny Depp mendapatkan 15 juta dolar, 10 juta itu damage untuk collateral damage, collateral dan emotional damage. Kemudian 5 jutanya adalah punitive damage. Gugatan Johnny Depp kepada Amber Heard adalah 50 juta dolar dan dikabulkan hanya 10 juta. Gugatan Amber Heard kepada Johnny Depp itu 100 juta dolar dan dikabulkan hanya 2 juta dolar. Nah, dari mana sebenarnya kasus ini bermula? Kasus ini bermula dari tahun 2016, di mana pada saat itu Amber Heard menggugat Johnny Depp dengan perceraian, tetapi di dalamnya ada tuduhan domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga. Pada saat itu Johnny Depp menghindari publikasi yang begitu mendalam tentang kasusnya dan dia mau konsentrasi pada kerjaannya saja, sehingga dia lebih memilih untuk menyelesaikan itu di luar persidangan. Dia bayar tuh 7 juta Amber Heard atas permintaan Amber Heard ya dan lawyernya. Dia bayar 7 juta dan Amber Heard bilang dari 7 juta ini saya nggak pengen sepeser pun. Jadi Amber Heard berjanji akan menyumbangkan itu kepada ACLU atau American Civil Liberties Union, Asian ya. Kemudian juga kepada Los Angeles Children's Hospital 3,5 juta ke sana, 3,5 juta kepada Los Angeles Children's Hospital. Nah, kemudian pada tahun 2017 atau 2018 begitu, Johnny Depp menggugat 2017 kalau salah. Johnny Depp menggugat The Sun di Inggris atas salah satu judul tabloid mereka yang berjudul bahwa Johnny Depp adalah his a wife beater. Dia orang yang senang memukuli istrinya. Dia menggugat tuh The Sun dengan gugatan, saya belum begitu periksa, tapi dia jelas menggugat secara perdata The Sun di sana ya. Atas pencemaran nama baik, atas defamation, tetapi kalah. Karena apa? Karena Amber Heard menjadi saksi bagi The Sun. Nah, mungkin karena Amber Heard ini merasa bahwa Johnny Depp sudah menggugat The Sun. Amber Heard ini orang yang sangat speak up, ya, sangat cerita kemana-mana. Pokoknya dia pada saat itu setelah gugatan perceraian itu diundang di berbagai di berbagai show di TV dan dia menyatakan banyak hal tentang itu. Oleh karena dia kemudian merasa bahwa dia bisa menyampaikan apa saja setelah Johnny Depp versus The Sun kalah, mungkin di dalam logika dia. Artinya mulai saat ini apapun yang dibicarakan orang tentang Johnny Depp nggak bisa bereaksi, nggak bisa menggugat. Amber Heard kemudian membuat satu tulisan op-ed di Washington Post yang dimuat secara online tentang bahwa dia menjadi korban dari domestic violence. Di situ memang tidak disebut Johnny Depp. Tetapi Johnny Depp merasa bahwa itu adalah ditujukan untuk dia. Kenapa? Karena kalau terjadi domestic violence kan Amber Heard baru kawin sama Johnny Depp doang. Artinya, dan dia baru menggugat Johnny Depp dan dia baru menuduh Johnny Depp untuk mendapatkan restraining order, menuduh Johnny Depp melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dia meminta hakim untuk menjauhkan Johnny Depp dari dia. Yang akhirnya dia langgar juga. Dia yang ngedeketin Johnny Depp. Dia melanggar restraining order yang dia mintakan kepada pengadilan. Ini adalah ciri pertama dari keanehan pada Amber Heard ya. Dia yang minta restraining order, dia yang melanggar. Nah, kemudian dia membuat op-ed yang menuduh, yang dia menyatakan bahwa saya adalah korban dari domestic violence, dan Johnny Depp merasa bahwa itu adalah kepada dia. Oleh karena itu kemudian tahun 2018 juga Johnny Depp mengajukan tahun 2020 gitu ya, Johnny Depp mengajukan gugatan kepada pengadilan Virginia di mana Washington Post berada gitu kan. Jadi Amerika ini agak aneh, agak beda, tiap negara bagian beda-beda. Jadi kalau jadi lawyer di Amerika you harus benar-benar excellent karena harus mengingat banyak hal. Kalau di Indonesia kan seragam tuh, kalau mau gugat ya di tempat kediaman tergugat. Di Amerika enggak. Virginia menganut
lex loci delicti. Jadi di mana tempat kejadian itu terjadi, ya kan? Karena Johnny Depp dan Amber Heard mereka tinggal bukan di Virginia, bukan di Fairfax, mereka tinggal di California, Hollywood. Ya, dua-duanya tinggal di situ dan bekerja di situ. Mereka tidak tinggal di Virginia, tapi mereka bisa mengajukan di Virginia. Sebetulnya bisa juga mengajukan di California karena California menganut sama seperti kita, menganut di mana tempat kediaman defendant atau di mana tempat kediaman boleh tergugat, bisa penggugat lah ya. Tapi lawyernya Johnny Depp berpikir bahwa kalau kita ajukan di California itu punya anti-SLAPP law yang menyatakan bahwa tidak boleh orang mengajukan jadi hak amendment pertama tentang kebebasan berbicara itu dijamin, sehingga kalau ada orang mengajukan gugatan atas defamation itu susahnya minta ampun. Tapi Virginia dia agak levied sedikit, dia agak meringankan, artinya boleh untuk mengajukan itu apa. Dan di California nggak main-main, dia kalau Anda mengajukan gugatan di California dan tidak terbukti, Anda harus bayar tuh biaya lawyernya lawan. Karena lawan harus bayar lawyer kan untuk bisa bersidang. Ini yang tidak diatur di Indonesia. Nah di Virginia enggak, jadi enggak harus bayar lawyernya lawan, sehingga dipikir-pikir lah resikonya kalau kalah bagaimana bla 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 segala macam. Ambillah alternatif di Virginia karena memang di situ boleh. Nah pada saat pemeriksaan di The Sun, kasus di Inggris pada saat Johnny Depp menggugat The Sun, itu Amber Heard menjadi saksi. Sekarang adalah Amber Heard menjadi tergugat. Ada dua perbedaan dalam kasus ini. Karena banyak yang bilang, si lawyernya Amber Heard bilang bahwa kami kok di Inggris menang. Kami di Inggris menang katanya. Tapi kenapa di sini kalah? Padahal kasusnya sama. Saya baru tahu di Amerika juga ada lawyer yang logikanya agak kacau. Di Inggris itu Johnny Depp menggugat The Sun dan Amber Heard menjadi saksi. Kenapa The Sun menang? Karena Amber Heard bersaksi kan gitu kan, menguatkan dalil yang disampaikan oleh The Sun. Sekarang Amber Heard di Virginia, di Amerika, dia menjadi tergugat dan dia harus membuktikan itu. The Sun tidak bisa membantu dia untuk membuktikan itu karena The Sun tentu adalah bukan saksi kan. Waktu itu Amber Heard jadi saksinya The Sun. Sekarang Amber Heard harus punya bukti untuk menguatkan itu. Dua kasus yang berbeda, dua posisi yang berbeda gitu loh. Pada saat itu Amber Heard menjadi saksi sehingga The Sun menang. Sekarang Amber Heard menjadi tergugat. Dia harus cari saksi kan gitu kan. Nah, dalam kesaksian-kesaksian di persidangan rupanya banyak yang tidak sinkron. Pertama, kesaksian mengenai adiknya yang katanya dipukul oleh Johnny Depp. Dan dia menyatakan adiknya dipukul dari depan. Ketika adiknya bersaksi, dia didorong sama Johnny Depp dari belakang. Dan dorongan itu nampaknya bukan juga pukulan tapi hanya guyon saja. Dan setelah itu juga berguyon tentang adiknya itu berguyon dengan Johnny Depp tentang pemukulan, tentang bla 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 beating dan segala macam. Kemudian saksi yang lain lagi yang menyampaikan para petugas-petugas keamanan di mana Johnny Depp dan Amber Heard menginap menyatakan bahwa tidak ada luka pada Amber Heard, walaupun pada saat dia mengajukan restraining order, Amber Heard itu berfoto dan dia ada bengep. Tapi pada saat petugas keamanan datang itu tidak ada gitu loh. Jadi apakah itu kosmetik atau apa? Nah itu yang juri harus tentukan. Juga saksi-saksi lain menyatakan bahwa Amber Heard sengaja mengundang pers pada saat dia mengajukan TRO itu. Karena orang dari TMZ bilang bahwa ya kami dikasih tahu bahwa Amber Heard ada di sana katanya. Sehingga kami datang. Amber Heard bilang bahwa dia nggak tahu kalau bakal ada media katanya di situ. Tapi dia membawa tim medianya. Nah, inilah Amber Heard ya. Beberapa hal yang terlihat sebagai kebohongan Amber Heard. Nah, kemudian Amber Heard juga mengklaim bahwa Johnny Depp memukul dia. Faktanya ada rekaman yang bilang, yang Amber Heard sendiri ngomong, I didn't punch you, I just hit you. Artinya Amber Heard mukul, ngaku gitu loh. Ya. Kemudian
mereka menghadirkan beberapa ahli yang sebetulnya ahlinya nggak perlu saya bahas karena ahli kan bukan fakta ya. Mereka memberikan pendapat tentang Amber Heard. Ada yang bilang Amber Heard itu berada pada bipolar, dia berada pada gerbang antara orang yang bipolar dan tidak gitu loh. Dan dia suka exaggerating things, artinya dia melebih-lebihkan segala sesuatu. Tapi itu keterangan ahli yang bukan fakta. Faktanya sih adalah bahwa Amber Heard tidak bisa membuktikan klaimnya bahwa dia dipukul oleh Johnny Depp. Bahwa Johnny Depp mengirim pesan ke orang-orang bahwa dia kesal dengan Amber Heard dan dia ingin menghancurkan hidupnya Amber Heard, itu betul. Tapi apakah itu domestic violence? Kan bukan. Ya, itu kan hanya ungkapan saja. Bisa jadi petunjuk, tapi itu kan harus didukung oleh fakta-fakta yang lain. Dan tidak ada fakta-fakta lain yang mendukung Amber Heard membuktikan tuduhannya itu. Oleh karena itu, kemudian juri mengambil keputusan bahwa Amber Heard, satu, dia yang membuat op-ed itu. Yang kedua, itu op-ed itu telah mencemarkan nama baik Johnny Depp. Yang ketiga nih, karena ini adalah standar yang lebih tinggi, dilakukan dengan actual malice. Actual malice itu artinya dilakukan dengan maksud untuk menjelek-jelekan Johnny Depp. Dan itu terbukti di persidangan. Pada persidangan juga Amber Heard sebetulnya pembelaan lawyernya Amber Heard adalah bahwa op-ed itu tidak memuat nama Johnny Depp, sehingga itu bukan untuk Johnny Depp. Tapi masalahnya adalah pada saat kesaksian Amber Heard terpancing emosinya. Dia bilang, "That's why I wrote that op-ed." Ketika dia berbicara mengenai Johnny Depp, berarti confirm tuh ya bahwa tulisannya itu ditujukan untuk Johnny Depp. Oleh karena itu terbuktilah dia. Jadi sejak saat itu lawyernya mau ngomong apapun juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, karena Amber Heard sudah ngaku sebagai defendant dan menjadi saksi. Jadi di Amerika ini bisa bersaksi, tergugat penggugat bisa bersaksi, tapi nanti di cross examination ada 2 kali. Makanya persidangan di Amerika ini panjang. Bukan panjang persidangannya, tapi nunggu sidangnya tuh bisa panjang. Daftarkan 2020 baru disidang 2022, 2 tahun nunggunya gitu loh ya, agak panjang juga. Atau mungkin teman-teman punya data yang lebih lagi, apa didaftarkannya kapan mungkin kan. Tapi kira-kira sepanjang yang saya amati itu 2 tahun, 2020 2022 atau 2018 2022 mungkin ya. Tapi kan op-ednya muncul 2018 Desember, mungkin 2019 dia menggugat, Johnny Depp menggugat Amber Heard. Baru diperiksa sekarang 2020 mungkin mereka mengambil kesaksian mereka masing-masing, dan 2022 mereka di cross examination atau kesaksiannya itu diulang kembali. Bener enggak, logis enggak gitu kan. Di Amerika begitu tuh, kesaksian tuh bisa diuji logis atau enggak. Kalau Indonesia enggak. Lu bersaksi bohong ya udah sekali aja gitu loh. Enggak bisa diuji, harus diujinya sama keterangan yang lain, alat bukti lain, bersesuaian atau tidak. Itu perbedaannya Amerika dengan Indonesia. Nah, kabarnya Amber Heard mau banding ya, dan ini memang kegagalan lawyernya Amber Heard, dia tidak bisa mengarahkan kliennya. Sepanjang persidangan Amber Heard itu menunjukkan sikap yang tidak simpatik sebetulnya, dan itu membuat juri juga mungkin bisa menjadi tidak suka gitu kan. Salah satu juri di TikTok bilang, katanya dia mantan juri di TikTok bilang bahwa hampir semua juri 7 juri, 5 juri mau mengabulkan 50 juta dolarnya Johnny Depp. Tapi 2 juri keberatan. Akhirnya 2 juri nggak mau. 2 juri ingin Amber Heard tidak bisa didenda apapun. Akhirnya diambillah kompromi menjadi 10 juta dolar. Nah, itulah kompromi di sana. Nah, apa sebenarnya pelajaran yang kita bisa ambil dari Amber Heard? Apa yang dilakukan oleh Amber Heard ini adalah berbahaya bagi mereka yang benar-benar korban domestic violence. Kebohongan Amber Heard ini sangat-sangat berbahaya bagi mereka yang benar-benar mengalami domestic violence. Kalau nanti mereka speak up, orang akan skeptis. Apakah betul dia korban domestic violence atau she's just another Amber Heard? Ini bahaya. Kasus ini juga terjadi di Indonesia. Saya pernah nangani juga orang yang dituduh melakukan pemaksaan, pemerkosaan. Setelah kita teliti ternyata tidak. Dan si perempuan ini memang
tukang bohong. Dan sekarang sudah ada korbannya satu lagi sudah lapor ke saya. Perempuan ini tukang bohong, tukang ngarang cerita. Akhirnya saya tangani, dan jangan salah, tuduhan yang salah, the false accusation, itu bisa membuat orang hampir kehilangan hidupnya. Klien saya yang di Jogja itu hampir kehilangan hidupnya karena kampus tahu di mana dia kuliah itu suspend semua proses dia karena ada tuduhan ini. Sampai akhirnya kita harus menyampaikan kepada kampusnya bahwa kampus tidak bisa melakukan itu karena klien kami tidak bersalah. Klien kami kita juga sudah laporkan polisi tuh, orang-orang yang memuat berita-berita tentang klien kita di sosial media, kita laporkan ke polisi dan mereka tutup akun semua. Kita mau tahu kebenarannya kan gini. Saya kenapa saya suruh klien saya lapor polisi? Kalau dia melakukan, dia akan menghadapi resiko. Dia akan ditangkap karena dia melakukan itu. Tapi kalau dia berani lapor polisi, berarti kan dia siap dengan risiko itu dan dia merasa bahwa dia tidak bersalah. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak punya uang. Kita juga menangani secara pro bono. Jadi saya rasa klien saya itu benar pada saat itu. Dan ini membuat hal-hal yang begini ini berbahaya, membuat korban-korban domestic violence, korban-korban sexual abuse itu bisa nasibnya bisa terkatung-katung dan tidak jelas. Orang tidak lagi simpati. Orang bisa skeptis, bisa menanyakan ini benar nggak kasusnya gitu. Karena Amber Heard is putting the victims of domestic violence on the verge of being in pain. Dan ini bukan sesuatu yang baik. Oke, semoga yang begini nggak kejadiannya di Indonesia, nggak kejadian lagi. Dan inilah pelajaran yang bisa diambil. Jangan pernah menuduh orang sembarangan. Ya. Baik, ini pembahasan sampai di sini dan jangan lupa subscribe, like, dan share episode ini pada orang-orang terdekat Anda, orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda sukai. Ya, supaya makin banyak yang menyimak podcast ini dan saya siap untuk berbagi apa saja yang kira-kira saya ingin bagikan dan supaya saya juga jadi semangat bikin videonya nih kalau banyak yang subscribe kan. Jadi kalau nggak ada yang subscribe buat apa bikin video? Jadi ya saya berharap teman-teman semua bisa subscribe, bisa subscriber saya bisa nambah supaya saya juga ada. Jadi kita kalau ngomong itu ada yang dengerin, ada yang menyimak gitu. Cuma itu aja kok ya, cuma itu aja supaya kalau ada yang dengerin, ada yang nyimak. Baik, semoga hari Anda menyenangkan dan tetap semangat ya. Tetap semangat. Kalau kata Bang Tom Steele, jangan semangat, tetap putus asa. Kalau saya enggak, tetap semangat ya, tetap ceria dan bahagia. Oke, see you next episode. Bye.